Nah, kali ini kita akan mencoba membuat apa yang disebut peta pikiran. Bu Lili akan menjelaskan, mari kita perhatikan contoh yang akan Bu Lili sampaikan kepada kalian. Kemudian nanti kalian ada tugas, nanti silahkan dalam video juga, dalam video pembelajaran juga, jadi kalian harus menyelesaikan. Nonton videonya Bu Lili dulu sampai selesai, nanti di akhir sesudah Bu Lili menjelaskan, Bu Lili akan memberi tugas untuk kalian, nanti disimak. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat sebagai contoh di sini di halaman 69, kalian bisa lihat di sini sudah terdapat yang namanya peta pikiran. Nih, kita perhatikan narasinya. Dalam lingkungan tempat tinggalmu tentu pernah diadakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga seperti perayaan kemerdekaan atau perayaan hari besar lainnya. Bagaimanakah kerjasama yang dilakukan oleh warga? Coba cari kegiatan yang pernah diadakan di lingkungan tempat tinggalmu. Buatlah peta pikiran mengenai hal-hal berikut dengan berdiskusi bersama teman-temanmu. Tidak usah berdiskusi bersama teman-teman, mari kita lihat, Bu Lili akan menjelaskan. Sebagai contoh, di sini di tengah adalah nama kegiatan. Nah, dalam peta pikiran yang terdapat sebuah paragraf, kita akan melihat, kita perhatikan ke sini. Nah, nama kegiatan kita berikan di sini. Nama kegiatan ini biasanya sama dengan tema dalam paragraf. Sehingga kalau kita kembali kita mencermati di sini, contohnya seperti perayaan kemerdekaan, maka Bu Lili menuliskan di sini perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan apa itu acara kegiatannya, apa tujuannya, apa hasil dan manfaatnya, bagaimana cara pelaksananya. Nah, maka bisa kita berikan kaki-kaki seperti ini. Yang pertama itu acara. Misalnya ini boleh dituliskan di kakinya. Acara. 1. Jalan santai. Misalnya. 2. Lomba anak-anak. Gigit kerupuk, terus lari kelereng dan seterusnya, itu termasuk ke dalam lomba anak-anak. Yang ketiga, pentas seni. Misalnya seperti ini. Nah, kaki berikutnya itu adalah waktu pelaksanaannya. Nah, di sini boleh dituliskan di sini. Waktu pelaksanaan. Misalnya hari Jumat tanggal 16 Agustus 2020. Ini untuk jalan santai. Nah, yang kedua juga misalnya untuk lomba-lomba anak. Nah, hari Sabtunya 17 Agustus acaranya apa? Pentas seni. Sebelum pentas seni biasanya renungan dulu. Renungan pentas seni. Nah, berikutnya itu adalah yang melaksanakan siapa? Pelaksananya. Misalnya yang melaksanakan itu kaum muda. Boleh digeser supaya jelas terlihat. Misalnya kaum muda. Biasanya ini Karang Taruna. Dengan disetujui oleh Bapak RW, Bapak RT. Dan tidak ketinggalan itu adalah warga. Nah, begitu. Sesudah itu kita bisa menuliskan juga tentang manfaatnya. Manfaatnya itu untuk apa toh? Nah, di sini bisa kalian tulis misalnya 1. Menumbuhkan
menumbuhkan sikap patriotisme. Yang kedua itu memupuk persaudaraan dan kerukunan. Yang ketiga itu misalnya lagi, selain menumbuhkan sikap patriotisme, menumbuhkan persaudaraan dan kerukunan, juga ingat sejarah jangan sampai dilupakan, yaitu mengenang sejarah. Nah, mudah sekali bagaimana kita membuat peta pikiran. Di sini ditulis judulnya besar-besar. Peta pikiran. Nah, kalau kita perhatikan tadi yang pertama di situ adalah tema. Dalam paragraf, tema ini selalu ada di kalimat utama. Boleh juga dikatakan sebagai ini adalah gagasan pokok. Sedangkan di kaki-kaki yang sini ini dikatakan sebagai gagasan pendukung. Mudah sekali cara membuat peta pikiran ya. Jadi Bu Lili mengharapkan kalian tidak menemui kesulitan. Nah, untuk melihat, untuk ngecek apakah kalian masih memiliki kesulitan atau tidak, silahkan kalian kerjakan. Tugas kamu itu adalah halaman 71, hanya paragraf yang pertama. Silahkan kalian kerjakan, baca dengan teliti, cermati apa yang menjadi tema atau kalimat utamanya, tuliskan di tengah. Kemudian di kaki-kakinya itu adalah gagasan pendukung. Baik, itu saja dari Bu Lili. Terima kasih.